Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu merespons panggilan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang mengembarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, andai kita berkesempatan memilih orang-orang yang akan menjadi bawahan kita, kira-kira orang seperti apa yang kita pilih? Umumnya kita memiliki yang punya latar belakang pendidikan yang sesuai standar, memiliki kapasitas dan kemampuan untuk bekerja di bidangnya dan lainnya. Intinya, orang yang mampu bekerja secara profesional dan sesuai standar itulah yang kita pilih. Dalam bacaan hari ini, ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama, ia justru memanggil orang-orang dari latar belakang sederhana. Ia tidak memanggil orang-orang yang terkenal dan hebat, bukan pula dari kalangan pemimpin-pemimpin agama atau tokoh masyarakat. Murid-murid pertamanya hanyalah penjala ikan yang kehidupan sehari-harinya sangat sederhana. Mereka bukan orang terkenal, bukan pula orang yang memiliki latar belakang pendidikan dan ekonomi yang tinggi. Mereka hanyalah seorang nelayan yang menjala ikan. Saat Yesus memanggil mereka mengikutnya, ia memberikan pekerjaan baru bagi mereka. Yang sebelumnya hanya penjala ikan, kini mereka menjadi penjala manusia. Yang sebelumnya mencari ikan untuk kebutuhan hidup semata, kini mencari manusia demi kerajaan Allah. Apa respons murid-murid yang dipanggil oleh Yesus? Mereka segera mengikuti dia. Simon dan Andreas segera meninggalkan jala dan mengikut Yesus. Selain meninggalkan jala, Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayah mereka. Terlihat bahwa mereka mengikuti Yesus secara total. Mereka menganggap panggilan Yesus ada di atas berbagai tuntutan hidup lainnya. Mereka berani bayar harga dengan kehilangan pekerjaan, kehidupan sehari-hari
juga relasi dengan keluarga dan komunitas mereka. Mereka pun kemudian punya pekerjaan baru, bukan menjala ikan, tetapi menjala manusia. Mengikut Kristus memang berat, berarti melepaskan semua ikatan yang bisa menghambat orang untuk datang kepada Dia. Ini merupakan tantangan besar. Kita tahu bahwa keempat orang itu bukanlah orang-orang besar di mata dunia. Mereka tidak kaya dan tidak punya kuasa. Tetapi kerajaan Allah tidak bergantung pada hal-hal itu. Allah dapat memakai kita, siapapun kita, asal kita mau mengikut Dia. Kita tahu bahwa sebagai nelayan di Galilea, bisa jadi wawasan mereka hanya sebatas Galilea. Mereka hanya tahu tentang perahu, danau, dan orang-orang yang berada di pasar ikan. Percakapan mereka mungkin hanya berkisar pada masalah keluarga, perahu, dan harga ikan. Namun kemudian Kristus datang dan dunia mereka berubah. Dari Galilea mereka kemudian menjangkau dunia, dan semua itu terjadi karena mereka merespons panggilan Yesus. Mengikut Kristus berarti menjala orang. Ini bukan hanya berlaku bagi para mahasiswa sekolah teologi, pendeta, atau misionaris, tetapi berlaku bagi semua orang yang mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita perlu mengetahui bahwa bagi Tuhan yang terpenting bukan persoalan apa pekerjaan atau perbuatan kita di masa lalu. Tuhan menghendaki agar setelah diperbaharui, kita melayaninya seturut kehendaknya. Tidak perlu memperhitungkan apa yang telah kita tinggalkan, melainkan dengan kesungguhan hati mengikuti Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan dan memanggil kita. Bila kita sungguh-sungguh mau mengikuti Dia, maka hidup kita akan diubahkan dan diperlengkapi sehingga banyak orang dapat menyaksikan Kristus melalui hidup kita dan memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini, mengajarkan bagi kami supaya kami sebagai umat pilihan Allah, umat yang sudah dipanggil Allah, untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari pas hari. Dan Tuhan berkati juga aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap memelihara dan menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.